Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 332. Iya Ustaz ya. Yang pakai kitab berapa itu? 334. 103. Berapa? Oh, 334 yang bagi kitab ada yang 103, ada yang 91. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fa in qulta fama a'zama hadzal khatari wa ashadda hadzal amri, atau khotoru boleh ya, hadal khotoru wa ashadda hadal amru wa aktaro ma yahtaju ilaihi hadal abdud dha'ifu fakullu hadal amali wal juhdi wa tahsili hadhihi syara'iti limadha. Itu Ustaz, benar bacanya. Fa'in qulta, jika kamu bertanya, fama a'zama hadzal khatur, betapa besarnya kekhawatiran ini, wa asyadda hadzal amru, betapa beratnya permasalahan ini, wa aktsara ma yahtaju ilaihi hadzal 'abdud dha'ifu, dan betapa sangat butuhnya hamba yang lemah ini kepadanya. Fakullu hadzal amali, maka semua perbuatan ini, wal juhdi, dan kesungguhan ini, wa tahsili hadhihi syara'iti, dan upaya untuk memenuhi syarat-syarat ini, limadha, semua itu untuk apa? Paham tuh Ustaz pertanyaannya? Pertanyaannya paham itu? Hah? Yang pertanyaan udah paham juga. Ya, setelah kemarin bahasan kita bahwa seseorang dalam menempuh jalan menuju Allah itu tidak seperti jalan dari satu tempat ke tempat lain. Kalau
jalan dari satu tempat ke tempat lain itu perjalanan badan. Tapi untuk menempuh jalan menuju Allah itu merupakan jalan hati, menggunakan hati jalannya. Dan hanya orang-orang yang diberikan taufik serta pertolongan dari Allah yang bisa sampai finish. Hanya orang yang diberikan anugerah oleh Allah yang bisa sampai ke ujungnya. Kalau orang yang tidak diberikan itu, bisa jadi dia berusaha keras, ijtihad, dan mengerjakan berbagai macam amal ibadah selama 100 tahun belum tentu bisa nyampe. Kemarin kan begitu ya. Makanya berarti kekhawatiran dalam rangka menempuh jalan Allah ini sangat besar. Dan ini hal yang sangat berat, sangat sulit. Ya, sampai 100 tahun belum tentu bisa nyampe. Ada yang 50 tahun belum nyampe-nyampe juga. Berarti kan berat. Padahal itu merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Agar bisa selamat, kita harus mau menempuh jalan itu. Nah, kalau 100 tahun aja belum tentu bisa nyampe. Lah terus selama ini perbuatan yang kita kerjain, kesungguhan kita, pokoknya semua aktivitas kita dalam rangka menempuh jalan Allah itu buat apa? Kalau 100 tahun belum tentu bisa nyampe. Buat apa itu semua Bang Ibu? Fa'aqulu la'amri innaka lasodiqun fi qaulika innal amro syadidun wal khotoro azimun. Maka aku berkata, demi umurku yang singkat ini, innaka lasodiqun fi qaulika, kamu sangat benar, ucapan yang kamu katakan itu sangat benar. Ya memang, innal amro syadidun, permasalahan ini memang sangat berat, wal khotoro azimun, dan kekhawatirannya itu sangat besar. Emang bener, emang bener. Dalam rangka menempuh jalan menuju Allah ya memang berat dan memang sangat besar kekhawatirannya. Kalau kata Buya dulu, jangankan jalan menuju surga, kita main panjat pinang aja berat gitu. Apalagi yang main pada kuru-kuru kayak Bang Andi, berat gitu. Enteng ya? Kalau yang main kayak Encing Pio berat baru. Enggak dah, Kasar Badrun berat. Dia mau ambekan soalnya. Udah tuh, emang berat. Itu aja yang hadiahnya cuma segitu. Kadang-kadang bungkusan doang gede, isinya cuma buku satu begitu. Ustaz Badrun tuh ngerjain kan jadi panitia panjat pinang begitu. Dus Indomie doang digantung. Isinya permen atu. Ya paling mahal paling sepeda di atasnya kan begitu. Untuk meraih hal yang remeh seperti itu aja butuh perjuangan yang sangat berat. Oh Bang Andi, begitu kan ya. Apalagi untuk bisa sampai kepada Allah, ya tentunya
jauh berkali lipat dari itu. Innal amro syadidun, ya emang bener. Permasalahan ini sangat berat dan kekhawatirannya sangat besar. Walidzalika qala ta'ala laqad khalaqnal insana fi kabad. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam kondisi susah payah. Manusia itu memang kondisinya ya susah payah, penuh dengan rasa capek, rasa lelah, letih. Ya kalau emang kagak pengen capek ya jangan jadi manusia. Apa kong? Kalau kagak pengen capek ya jangan jadi manusia. Karena memang sudah garisnya tuh Allah ciptakan manusia memang harus susah payah, harus dalam kesulitan manusia itu. Wa qala ta'ala inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradnal amanata, sesungguhnya kami menawarkan amanat alas samawati wal ardi wal jibali, kepada langit, bumi dan gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Wa ashfaqna minha, dan mereka merasa khawatir akan mengkhianati amanat yang diberikan. Langit, bumi sama gunung ditawarin, mau nggak nih nerima amanat berupa akal, mau nggak? Agak mau, nggak ya Allah, takut saya. Wa hamalahal insanu, dan dibawalah amanah itu oleh manusia. Emang shock. Lah langit yang segede gitu, bumi segede gitu, gunung yang segede gitu kagak berani. Manusia pakai mau, sini Allah saya yang bawa. Apa? Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Udah tuh Abu Ustaz, jelas. Kiai, nambahin Kiai cukup. Kok nggak jawaban kali? Cukup. Bang Bodin? Susah diri? Enggak. Pak Ketua kali, Pak Ketua? Cukup. Walidzalika qala sayyidul mursalina sholawatullahi wasalamuhu alaihi lau alimtum ma a'lamu labakaitum katiran waladhahiktum qalila. Dan karena itu juga Rasulullah Sayyidul Mursalin sholawatullahi wasalamuhu alaihi bersabda, lau alimtum ma a'lamu, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, labakaitum katiron waladhahiktum qalilan,
kalian akan sering menangis dan sangat jarang tertawa. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan lebih banyak menangis dan lebih sedikit tertawa. Ya karena memang tugas manusia sangat berat tadi itu, untuk berjalan menuju Allah itu sangat berat perjalanannya, dan usahanya harus betul-betul keras dan harus betul-betul sungguh-sungguh kalau emang pengen nyampe gitu. Dan itu juga nggak menjamin kita udah usaha keras, udah sungguh-sungguh dalam berjalan menuju Allah, itu belum dijamin pasti nyampe. Karena kemarin begitu, yang 100 tahun aja belum tentu nyampe, belum tentu dapat kalau tidak diberikan pertolongan oleh Allah. Itu berat jadinya. Kenapa kita sekarang banyakan bercanda, banyakan buang-buang waktu, malas buat ibadah? Karena kita nggak tahu betapa beratnya jalan menuju Allah. Engkau emang kagak mau jalan ke sono pisan ke mana? Nggak mau menempuh jalan menuju Allah. Udah kita mau begini aja. Apa gitu? Penyebabnya begitu. Banyakan bercandanya, banyakan mainnya. Karena kita nggak tahu tujuan hidup kita untuk apa. Ayatnya cuma dibaca doang. Apa Bang Ipul? Ayatnya Bang Ipul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dibaca doang. Tahu bahwa tujuan diciptakannya manusia dan jin itu untuk mengabdi kepada Allah, tahu. Cuma sekedar tahu doang, dibaca doang. Waruya annal munadi yunadi minas sama'i laital khalaiqu lam yukhlaqu walaitahum id khuliqu alimu limadha khuliqu. Ada malaikat yang terus berteriak dari langit, laital khalaiqu lam yukhlaqu. Andai saja makhluk itu tidak diciptakan. Cuma pakai lai tahu Ustaz, mustahil. Mustahil. Coba aja Allah tidak menciptakan makhluk. Walaitahum il khuliqu alimu limadha khuliqu. Andai saja kalaupun mereka diciptakan oleh Allah, mereka betul-betul tahu untuk apa mereka diciptakan. Lagi-lagi mustahil lagi. Karena kebanyakan kita nggak tahu tujuan kita hidup ini, tujuan kita diciptakan oleh Allah buat apa sih? Abang guys, apa cuma sekedar buat tumbuh besar, kemudian nikah, punya bini, kemudian punya anak sampai tua, punya cucu? Apa cuma sekedar itu tujuan hidup kita? Cuma jadi penyambung generasi manusia? Apa cuma itu tujuan hidup kita? Apa cuma sekedar dari pagi kita keluar rumah nyari makan sampai sore pulang istirahat, terbangun subuh berangkat lagi sampai sore begitu terus setiap hari? Apa cuma itu tujuan hidup kita? Kebanyakan kita nggak tahu itu. Sampai malaikat bilang, coba aja kalaupun mereka diciptakan, mereka tahu untuk apa mereka diciptakan. Sayangnya kebanyakan kita nggak tahu itu.
Apa Ustaz? Ya jangankan kayak saya dah yang orang biasa, nggak usah satiri, yang udah ustad banget tetep. Apa? Gabu. Wa kadzalika yaqulu salafu radhiyallahu anhum. Begitu juga ulama salaf radhiyallahu anhum, mereka berkata, fa'an Abi Bakrin radhiyallahu anhu annahu qala. Maka dari sahabat Abi Bakar radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, wadittu anni kuntu khadra'a ta'kulunid dawabu makhafatal adzabi. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, beliau berkata, aku berharap, anni kuntu khadra'a, bahwa aku ini diciptakan sebagai rumput, ta'kulunid dawabu, yang hewan-hewan memakan aku, makhafatal adzabi, karena aku takut terhadap siksaan Allah. Enak kali ya kalau diciptain sama Allah dari rumput, minimal dimakan binatang, manfaat kita. Meskipun ntar begitu kiamat kita kagak jadi apa-apa, tapi minimal kita kagak disiksa sama Allah. Itu Sayyidina Abu Bakar Bang Ibu, sahabat Rasul yang paling utama, ngarepin jadi rumput aja. Bang Salib lagi pede banget, pede. Apa Ustaz? Coba kalau saya jadi rumput ya, enak kali. Begitu dimakan kambing udah kelar. Kagak pakai takut ntar disidang sama Allah, kagak takut ntar disiksa di kubur, nggak takut ntar disiksa di neraka. Hah? Diinjek-injek mulu gimana Bang? Ya tapi begitu tadi, minimal meskipun diinjek sama kambing ya cuma keinjek kambing doang. Coba kalau kayak kemarin, pala kita ditibarin pakai batu malaikat sampai hancur. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Ini kalau baca kalimat dawabu jadi ingat yang kita baca tadi pas istighosah. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la yaqilun. Hewan yang paling buruk adalah mereka orang-orang yang kagak mau denger, kagak mau bicara, la yaqilun, kagak punya akal. Apa guys? Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la yaqilun. Udah tuh, itu ucapan Sayyidina Abu Bakar. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a insanan yaqra'u. Dari sahabat Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, annahu sami'a insanan yaqra'u, bahwasanya beliau mendengar ada seseorang yang membaca, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am malkuro. Bukankah telah datang atas manusia, hal ata 'alal insani, bukankah telah datang atas manusia, hinum minad dahri, satu waktu dari masa, lam yakun syai'am malkuro, saat itu dia belum menjadi sesuatu yang dapat disebut.
Biar Ustaz, saya mengertinya beda Ustaz. Kalau Ustaz ngertinya apa? Nah, kalau Ustaz ngertinya apa itu? Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, pada saat itu dia belum menjadi sesuatu yang dapat disebut. Ya karena belum dibentuk oleh Allah, belum diciptakan gitu. Jadi belum bisa disebut ini namanya apa. Kalau udah diciptain udah bisa disebut namanya. Oh ini dia namanya kucing gitu. Udah diciptakan oleh Allah. Oh ini dia namanya janin, namanya bayi gitu. Namanya alaqah, namanya mudghah. Udah bisa disebut itu mah. Ini belum diciptakan gitu. Jadi belum bisa disebut apa sebutannya, belum ada. Faqala, maka Sayyidina Umar berkata, laitaha tammat. Andai saja hal itu beneran terjadi dan selesai. Apa Bang Ipul? Coba kalau manusia udah cukup sampai situ aja dah, jangan sampai diciptain. Tadi saya udah bakar nih Karang Umar. Itu padahal dua sahabat utama, dua-duanya mertua Rasul, ngomongnya begitu. Lah kita pergi mana ini? Awas Badut. Ya saja. Rasul kan sahabatnya 4. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang paling utama. 2-nya mertua, 2-nya mantu. Ini kalau 2 yang begini aja ngomongnya kayak begini, lah kita pergi mana? Wa qala Abu Ubaidah radhiyallahu an wadittu anni kabsyun fayatafarraqu lahmi wa yatahassama raqi walam ukhlaq. Sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu an berkata, aku berharap bahwasanya aku ini menjadi kambing aja udah. Ani kabsyun, kambing. Fayatafarraqu lahmi, minimal saya bisa manfaat, daging-daging saya dibagikan. Fayatafarraqu, maka dibagi-bagikanlah daging saya. Wa yatahassa maraqi, dan kuah dari sop daging saya diminum. Maroki itu kuah sop. Minimal manfaat dah. Walam ukhlaq, dan aku tidak pernah diciptakan. Daripada dibikin jadi manusia, ntar harus bertanggung jawab di hadapan Allah, punya amanah yang harus dipertanggungjawabkan, perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Mendingan saya jadi kambing dah, gitu kata Imam Abu Ubaidah. Apa Bang Gis? Karena mereka tahu betapa sulitnya untuk dapat menempuh jalan menuju Allah, sampai ngarepin hal-hal kayak begini. Sayyidina Abu Bakar ngarepin jadi rumput, Sayyidina Umar ngarepin gak pernah diciptakan, sahabat Abu Ubaidah ngarepin jadi kambing. Besar Barun doang pengen jadi RT. Wa an Wahb bin Munabbih rahimahullahu taala, dan dari Imam Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, khuliqa ibnu Adam ahmaqo, manusia itu
memang diciptakan dalam keadaan bodoh dan dungu. Ahmak, bos tenda. Ahmak itu artinya dungu, bodoh. Beda ya kalau bodoh dungu ya? Apa ibu? Walaulah hamkuhu mahana'ahu aisyun. Kalau bukan karena kebodohannya, mahana'ahu aisyun, mereka tidak akan bisa menjalani hidup dengan bahagia. Saking aja pada bodoh, jadi girang-girang aja udah. Apa Ustaz? Apa Ibu? Iya, makanya sempat jalan-jalan, sempat main-main, ya, karena nggak tahu tujuan hidup dia apa. Gitu. Misalnya Badrun jadi sering di Empang, sering di Rawa, karena nggak tahu tujuan dia hidup apa. Ya udah yang penting seneng-seneng dah. Gitu. Kalau bukan karena kebodohannya, mereka nggak akan menjalani hidup dengan gembira, nggak bakal. Karena tadi tuh kepikiran aja, ntar gimana ya di akhirat, selamat apa enggak? Di mana tempat kita ya, masuk surga apa neraka? Hah? 1.001. 1.001 Bang Haji. Kalau 1.000 masih dikit. Jarang banget di antara kita yang berpikir ke situ, jarang. Apa Ustaz? Bangun tidur yang dipikirin, ntar siang gue mau jalan kemana ya? Gitu. Kagak dipikirin hari ini ibadah apa aja yang saya mau kerjain. Kagak, nggak mikir begitu. Kali gitu bangun tidur kepikiran hari ini apa ya yang saya sedekahin begitu. Apalagi saya biar ibu-ibu ada suaranya, sepi banget sih rumahnya. Apa yang saya bisa kerjain ibadah hari ini? Jarang banget di antara kita yang berpikir kayak gitu, jarang banget. Hah? Oh, kayak mau ngaji ngerokok aja. Udah tuh. Wa anil fudail inni la agbitu malikan muqarraban wala nabiyan mursalan wala abdan sholihan. Dari Imam Fudail, beliau berkata, aku ini tidak iri kepada satu malaikat muqarrabin pun. Enggak, saya enggak iri pisan sama malaikat. Enggak. Wala nabiyan mursalan. Saya enggak iri kepada nabi yang diutus, enggak. Enggak iri. Wala abdan sholihan. Dan saya juga tidak iri kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Enggak iri saya. Alaysa haula'i yu'atabuna yaumal qiyamati. Bukankah mereka semua itu nanti akan ditanya dan didedes pada hari kiamat? Biar kata nabi, biar kata orang soleh, biar kata malaikat, nanti akan ditanya, akan diperiksa di hari kiamat. Makanya Imam Fudail kagak, nggak iri pisan, tetap aja masih ditanya juga sama Allah nanti. Apa gitu?
Ya kayak Nabi Isa kan ditanya, wahai Isa, betulkah kamu dulu pernah memerintahkan kaummu untuk menjadikanmu dan ibumu sebagai Tuhan? Gitu. Kan ada kisahnya di Al-Quran kan. A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Kan gitu. Ditanya itu, Nabi Isa masih ditanya. Pertanggungjawaban dia. Rasul ditanya, apakah semua yang wahyu yang aku berikan sudah engkau sampaikan kepada masyarakat? Semua masih ditanya, masih diperiksa, pertanggungjawabannya masih diminta. Makanya Imam Fudal enggak iri pisan saya, masih diperiksa, masih. Innama aghbitu man lam yukhlaq. Saya mah iri sama orang yang kagak pernah diciptain. Enak dia mah kagak pakai tanya. Kagak pakai diperiksa. Enggak pakai kudu pusing mikirin tempatnya di surga apa di neraka. Enggak pernah diciptain. Apa Ustaz? Jelas itu udah. Betapa beratnya jalan menuju Allah. Sampai para sahabat dan ulama-ulama salaf gitu. Wa an Atha as-Sulami lau anna naron ujjijat wa qila man alqa nafsahu man alqa nafsahu fiha soro la syai'a la khasyitu an amuta minal farahi qabla an asila ilan nari. Dari Imam Atha as-Sulami, beliau berkata, lau anna naron ujjijat, kalau seandainya neraka mulai dinyalakan. Waqila, kemudian ada yang ngomong, man alqa nafsahu fiha, siapa yang menceburkan dirinya ke dalam neraka ini, ke dalam api ini, soro la syai'a, dia tidak akan menjadi apa-apa. La khasyitu an amuta minal farahi, aku takut aku mati kegirangan. Apa Ustaz? Qabla an asila ilan nari, sebelum aku sampai ke neraka. Paham itu dah. Saking puyengnya Bang Andi. Jadi lepas bajunya. Apa Sabadun? Sampai kayak lampu taman. Udah tuh. Cuma cerita doang ini. Cerita ucapan ulama salaf. Fal amru idan ayyuhar rajulu syadidun kama taqulu. Maka permasalahan ini kalau begitu sangat berat, wahai jamaah sekalian, sebagaimana yang kamu ucapkan. Ya memang seperti apa yang kamu ucapkan, memang permasalahan ini sesuatu yang berat. Terbukti dari beberapa ucapan para sahabat, memang berat. Bal huwa asyaddu wa a'zamu mimma tazunnu wa tatawahamu.
Bahkan ini lebih berat dan lebih besar dari sangkaanmu dan dari yang kamu pikirkan. Oh, pokoknya di luar nurul. Di luar nurul. Kalau kata Oman begitu, di luar nurul. Nalar. Itu lebih berat dan lebih besar dari apa yang kamu sangkakan dan yang kamu pikirkan. Seberapa berat pun hal itu di dalam bayangan kita, pada kenyataannya itu jauh lebih berat lagi. Walakinnahu amrun sabaqa fil ilmil qadimi. Udah dua aja yang buka peci, saking puyengnya. Wa tadbirun ajrahul azizul alimu. Akan tetapi ini satu permasalahan yang memang sudah dari dulu ditetapkan di dalam ilmunya Allah yang qadim. Ya memang menurut ilmunya Allah sejak azali, memang manusia harus menempuh jalan ini. Meskipun sulit, ya memang udah ketetapannya begitu. Kita harus menempuh jalan ini. Nggak bisa kita menghindar, nggak bisa. Sudah ditetapkan sejak azali. Wa tadbirun ajrahul azizul alimu, dan rencana yang sudah dijalankan oleh Zat yang maha mulia lagi maha alim. Wala hilata lil abdi illa badlal majhudi fil ubudiyati. Dan tidak ada jalan bagi seseorang kecuali dia kerahkan semua usahanya dalam beribadah kepada Allah, dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Ya akhirnya pilihan kita cuma satu, betul-betul menghambakan diri kita kepada Allah. Mau nanti di ujungnya sampai atau enggak, mau nanti di ujungnya selamat atau enggak, yang penting tugas kita sekarang adalah mengerahkan seluruh tenaga kita, mencurahkan seluruh kemampuan kita untuk betul-betul mengabdi kepada Allah. Cuma itu udah, nggak ada lagi. Wal i'tisama bihamdillahi, dan gandulan dengan talinya Allah. Gandulan ya, berpegang teguh dengan talinya Allah. Tadi sore saya ngomong sama bocah ngaji sore itu, orang biar cakep banget, kalau ngantuk bibirnya ngampleh jelek gitu. Apa ngampleh. Nah lagi kita lagi serius-serius bahas ini pules. Head dah. Apaan Bu? Serem. Dan berpegang teguh dengan talinya Allah. Wal ibtihala daiman ilallahi ta'ala, dan senantiasa meratap
kepada Allah Ta'ala, memohon dan meratap kepada Allah Ta'ala, asa ayyarhamahu fayaslimahu bifadlihi. Semoga Allah memberikan rahmatnya dan menyelamatkannya bifadlihi dengan anugerah dan karunia-Nya. Itu tugas kita, cuma itu. Mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk menghambakan diri kepada Allah, berpegang teguh dengan tali Allah, selalu memohon dan meminta kepada Allah agar kita diberikan rahmatnya dan diselamatkan. Itu kita cuma bisa itu doang udah. Kalau masalah nanti ujungnya bisa sampai atau enggak, selamat atau enggak, itu kita serahkan kepada Allah dah. Gitu. Apakah kita lulus dalam melewati jalan ini, yaitu kita serahkan kepada Allah. Yang penting tugas kita, kerahkan semua usaha kita untuk mengabdi dan menghambakan diri kepada Allah. Itu tugas kita, tugas manusia. Makanya kemarin lagi-lagi kita harus paham betul tentang sirrur rububiyah wa haqiqatul ubudiyah. Kita harus paham tentang rahasia ketuhanan dan paham tentang hakikat penghambaan. Tugas hamba itu apa sih? Udah, tugas kita cuma mengerahkan semua upaya, semua kekuatan kita untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, sambil memohon kepada Allah agar Allah mau memberikan rahmatnya kepada kita. Karena lagi-lagi, la yadkhulu ahadukum al jannata bi amalihi. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam surga semata-mata dengan amal perbuatan yang dia kerjakan. Sampai Rasul bilang illa an yataghammadaniyallahu bi rahmatih. Kecuali Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepadaku. Itu yang bikin kita selamat. Apalagi kemarin saya malam Kamis juga habis bahas itu sama orang sono masjid. Tugas kita manusia hanya berusaha, hasilnya itu serahkan kepada Allah. Tugas kita itu, Abang Adi. Udah, yang penting jalan aja dah, kerjain semua perintah Allah, kerjakan semua tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita. Ke masalah nantinya bakal selamat atau enggak, itu kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kau aja ya Allah. Dibikin selamat ya alhamdulillah, kagak ya abong gitu. Hah? Yang penting kita kerahkan semua tenaga kita. Sayangnya emang kadang-kadang kita ini kalau buat hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kurang mengerahkan tenaga, kurang sungguh-sungguh gitu. Kalau buat berangkat kerja, biar kata meriang-meriang, tetap dipaksain berangkat gitu. Biar kata meriang banget nih, menggigil badan, cuma inget ini masuk kerja ini gitu. Dipaksain tetap berangkat. Coba buat ngaji, meriang banget ini, udah absen dulu dah begitu. Kalau buat ibadah begitu kadang-kadang tuh. Kalau buat kerja atau udah punya janjian sama temen gitu, dipaksa-paksain tuh. Lagi kita pengen jalan-jalan, pengen main, biar kata lagi puyeng-puyeng, biar kata lagi pilek, lagi batuk, lagi meriang, dipaksain juga, berangkat juga gitu. Biar kata hujan gede banget gitu, tetap berangkat juga, maksain itu pakai jas hujan. Coba ngaji gerimis dikit aja, gerimis gitu. Awar.
Kadang-kadang usaha kita kurang untuk ibadah mah. Hah? Apanya? Enggak. Orang kita yang jadi setan. Kita mah enggak digoda setan, enggak. Kitanya udah jadi setan. Udah tuh, kadang-kadang begitu penyakit kita tuh. Padahal tugas kita badlal majhudi, mengerahkan seluruh tenaga kita dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Kerahkan semuanya. Kalau ibarat dulu Buya ngasih contohnya kayak motor aja. Tuh, motor udah digas mentok, baru dah itu namanya mengerahkan seluruh kemampuan. Tuh, jangan sampai baru digas kecepatan 20. Jadi meskipun kita tahu bahwa jalan yang harus kita tempuh ini jalan yang sangat berat dan kekhawatiran yang terdapat di dalamnya sangat besar, yang penting tugas kita untuk mengerahkan seluruh kemampuan kita sudah kita keluarkan. Yang penting itu tugas kita, pahami itu. Kalau masalah nanti hasilnya sampai atau enggak, dapat atau enggak, selamat atau enggak, itu mau kita serahkan kepada Allah. Yang penting tugas kita untuk mengerahkan seluruh kemampuan udah kita kerjain. Dah. Wa amma qalaq. Wa amma qauluka, jam 2 lewat. Sebelum saya tutup, ada yang mau nambahin nggak? Cukup Pak Ketua Ali, Ustaz Diri. Dah. Belum Neng, belum. Ntar. Udah pulang duluan aja. Wa amma qauluka, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.